Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua integrasi sistem. Ya, dimana pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana perancangan sistem itu harus dilakukan ya sebelum melakukan integrasi. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang studi kebutuhan ya. Kebutuhan dari sebuah sistem itu harus dilakukan pengumpulannya, dan perancangan itu nantinya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Oke, langsung saja kita ke topik dari hari ini, studi kebutuhan sistem. Studi kebutuhan sistem adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasi kebutuhan pengguna serta organisasi terhadap sistem yang akan dikembangkan. Dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sebuah sistem itu dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diinginkan. Di sebuah sistem itu ketika dikembangkan ya, sebelum masuk ke programmer ya, sebelum masuk ke tahap coding itu sebelumnya dirancang dan dilakukan penelitian dulu ya, istilahnya studi awal, bahwa perancangan itu nantinya sesuai dengan kebutuhan si klien ya, dan kebutuhan itu nanti dikategorikan ya, mana yang kebutuhan fungsional dan mana yang kebutuhan non fungsional, sehingga nanti bisa menjadi prioritas tersendiri ya. Yang biasanya lebih prioritas itu adalah kebutuhan fungsional, kebutuhan yang esensial, dan yang non fungsional biasanya yang kurang non esensial tapi dibutuhkan dalam memperlihatkan karakteristik dari aplikasi atau sistem itu sendiri. Tujuan dari tahap studi kebutuhan sistem itu yang pertama, kita sebagai konsultan itu dapat memahami kebutuhan pengguna dan bisnis ya, karena kliennya adalah biasanya organisasi bisnis atau klien ya. Kemudian kedua adalah mengidentifikasi batasan dan ruang lingkup sistem. Kalau ruang lingkup kemarin sudah kita sedikit bahas ya, tentang scope-nya. Scope sistem itu bagaimana dan berkaitannya dengan waktu dan budget ya, sehingga nanti ketika ruang lingkupnya sudah kita ketahui ya, budget dan scheduling atau penjadwalan juga bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menghindari perubahan besar dalam tahapan implementasi ya. Ketika sudah dikerjakan ya pembangunannya gitu, kita menghindari perubahan besar terhadap proses implementasi. Kemudian yang keempat, mengurangi resiko kegagalan proyek akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna ya. Jangan sampai sudah selesai 6 bulan dikerjakan programnya, tiba-tiba tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, tidak sesuai dengan aplikasi yang dibayangkan oleh si klien ya. Jangan sampai ketika kita menerima proyek aplikasi itu kita bertanya kepada klien ya, kliennya menjawabnya terserah kamu aja, kan kamu yang paling tahu gitu. Itu jangan sampai kata-kata itu muncul ya. Kita sebagai konsultan ataupun developer harus menekankan bahwa keberhasilan proyek ini, keberhasilan sistem ini nanti itu akan ada campur tangannya dari si pemilik ya, modal seperti itu. Kemudian yang kelima, menyediakan dasar yang kuat untuk desain
dan pengaman sistem. Jadi patokannya sudah jelas seperti itu ya, karena tadi studi kebutuhannya sudah dilakukan. Dan jenis-jenis kebutuhan sistem yang ya sampai ini saya tahu ya, itu biasanya ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna. Hanya saja biasanya ketika ketika yang proyek ini dijalankan itu biasanya meminta kebutuhan fungsional dan non fungsional saja ya. Hanya dua itu biasanya, fungsional dan non fungsional. Kebutuhan bisnis dan pengguna itu agak jarang dilakukan, agak jarang didokumentasikan lebih tepatnya ya, karena nanti di fungsional pun bisa kita kategorikan sebagai fungsional gitu ya. Kebutuhan bisnis bisa kita kategorikan sebagai fungsional gitu, kalau kebutuhan pengguna juga bisa kita kategorikan ke kebutuhan fungsional ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana contoh dan perbedaannya. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau kebutuhan yang berdasarkan proses yang disediakan oleh sistem untuk mencakup kebutuhan dasar pengguna berupa fitur, layanan, dan fungsi ya. Jadi kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan yang esensial. Tanpa ada fungsionalnya ini ya, sebuah sistem itu tidak dikatakan sebagai sistem yang diharapkan. Contohnya adalah misalnya sistem e-learning atau aplikasi e-learning yang kita gunakan ada fungsi misalnya upload file ya, misalnya seperti itu, mengupload file ya. Dosen dapat mengupload file ke dalam sistem e-learning. Fungsi itu tidak ada, yaitu tidak dikatakan sebagai sistem gitu ya, tidak dikatakan sebagai e-learning ya, sehingga fungsional itu dibutuhkan ya, diprioritaskan. Contoh kebutuhan fungsional yang bisa kita bayangkan ya, itu misalnya di aplikasi Shopee ataupun Tokopedia, misalnya e-commerce. Misalnya yang pertama contohnya adalah pengguna dapat melihat berbagai macam bentuk layanan transaksi yang disediakan oleh aplikasi dengan praktis. Ketika kita belanja di e-commerce ya, pastinya harus dapat memunculkan berbagai bentuk layanan transaksi gitu ya. Ada QRIS, ada transfer virtual account dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem mampu melakukan proses pembuatan akun untuk pengguna baru dengan memasukkan email, nomor telepon, dan kata sandi. Ya, ini istilahnya si pengguna nanti membuat akun gitu ya di e-commerce kita. Nah, fungsi ini harus dilakukan karena kita mau mendapatkan database dari pengguna ya, bagaimana perilaku pengguna itu. Kemudian untuk kebutuhan transaksi juga butuh akun dari pengguna. Kemudian yang ketiga adalah sistem mampu melakukan proses login ya. Ini tentu saja ya, sudah ada punya akun ya pasti harus bisa login gitu ya. Makanya ini dituliskan gitu ya, didokumentasikan ya. Jadi tadi kan sudah dikatakan di awal bahwa proses studi kebutuhan sistem itu semuanya nanti didokumentasikan. Contoh-contoh ini didokumentasikan ya, kemudian nanti ketika pengembangan itu semuanya dibahas satu persatu, baik kebutuhan fungsional atau kebutuhan non fungsional ya. Oke, contoh keempat itu mampu mengirimkan kode verifikasi ya, mungkin OTP seperti itu untuk multifaktor authentication seperti itu ya, itu berkaitan dengan keamanan sistem. Kemudian ada yang kedua adalah kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini menggambarkan karakteristik kualitas dari sistem ya, seperti performa, keandalan, keamanan, dan skalabilitas. Jadi kebutuhan ini tidak terkait langsung dengan fitur
tetapi menentukan seberapa baik sistem berfungsi ya. Kebutuhan ini berkaitan dengan batasan, karakteristik, kemudian properti yang dimiliki dalam sistem. Mungkin digambarkan misalnya sebagai loading dari website itu seberapa cepat. Nah, itu adalah kebutuhan non fungsional ya. Contoh kebutuhan non fungsional, pengguna tidak dapat membuat akun melalui email atau nomor telepon yang sudah didaftarkan ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita yang menggunakan email yang sama punya dua akun gitu. Kemudian yang kedua, pengguna harus membuat kata sandi terdiri dari minimal 6 karakter. Pengguna hanya memberikan rating produk dengan opsi 1 bintang, 2 bintang, 3 atau sampai 5. Ya, tidak bisa setengah bintang ataupun 5 atau lebih dari 5 gitu. Kemudian pengguna hanya dapat menggunakan satu voucher untuk satu kali jenis transaksi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan non fungsional. Oke, yang ketiga itu ada kebutuhan bisnis ya. Biasanya itu digunakan untuk menentukan tujuan dan strategi organisasi. Dan kebutuhan ini didokumentasi untuk mencerminkan ya, merepresentasikan bagaimana sistem itu mendukung operasional bisnis. Contoh kebutuhan sistem itu biasanya memungkinkan pelanggan transaksi 24 jam seperti itu. Kemudian mengintegrasikan data pelanggan yang dengan sistem CRM. Kemudian sistem harus memiliki dashboard analitik, memberikan wawasan bisnis kepada klien dalam bentuk grafik dan laporan. Ya, dan segala macamnya ya. Itu contoh kebutuhan bisnis ya. Contoh kebutuhan bisnis. Kemudian yang keempat ada kebutuhan pengguna. Ya, ini kebutuhan pengguna yang terkait dengan pengalaman dan interaksi pengguna dengan sistem, yang mencakup aspek usability, aksesibilitas, dan kemudahan navigasi. Ya, contohnya seperti misalnya tampilannya harus antar mukanya harus ramah pengguna, mudah dipahami oleh pengguna yang baru menggunakan aplikasi tersebut. Sistem juga harus bisa menyediakan mode gelap, mode terang seperti itu. Kemudian navigasinya juga harus intuitif ya, lebih terarah gitu ya, sesuai dengan misalnya jarak antara jari ke tombol itu seperti apa diperhitungkan gitu ya. Oke, selanjutnya metode pengumpulan kebutuhan ada yang namanya wawancara ya, jelas ya kalian nanti atau sudah pernah melakukan ya di tugas akhir pengumpulan data lah ya. Itu adalah tahapannya wawancara, kuesioner, observasi, kemudian analisis dokumen dan prototyping. Kita bahas satu persatu. Untuk wawancara ini metode yang dilakukan dengan diskusi ya, dengan pemangku kepentingan. Biasanya wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan semi terstruktur ya, artinya bisa ada pertanyaan yang sudah esensial dan ada tambahan pertanyaan. Dan ini ketika berkaitan dengan ya, perusahaan besar pun juga masih dilakukan ya wawancara itu dengan divisi-divisi tertentu. Kita melakukan wawancara bagaimana sistem itu harusnya bekerja atau bagaimana si klien ya, si pengguna itu nanti mengharapkan sistem seperti apa. Kemudian yang kedua ada tahapan kuesioner juga bisa dilakukan, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada calon pengguna. Tapi biasanya kalau kuesioner ini harus dilakukan satu waktu ya. Biasanya kuesioner itu kan ya susah ya kalau di Indonesia misalnya disebarkan kuesioner belum tentu semuanya mengisi ya, harus di satu waktu misalnya hari ini gitu dikumpulkan seperti itu ya, karena
menghindari resiko kuesionernya itu tidak efektif atau tidak diisi oleh klien. Kemudian tahapan observasi juga bisa dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana pengguna bekerja dengan sistem yang ada, ya, sistem yang ada sebelumnya seperti itu, atau cara-cara kerja tradisional sebelumnya, ya, itu bisa diamati. Kemudian untuk pengambilan data juga bisa dilakukan dengan analisis dokumen. Ya, saya sering sekali itu mendapatkan dokumen seabrek ya dari perusahaan, itu semuanya harus dianalisis tuh dokumennya. Ini yang dibutuhkan datanya apa, bagaimana formulirnya, bentuk formulirnya gitu ya. Kemudian tampilan laporannya seperti apa, itu bisa dilakukan tuh untuk tahapan ini, pengambilan kebutuhan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah prototyping dengan membuat model awal sistem ya, supaya nanti si klien dapat melihat gambaran bahwa draft dari sistem yang akan dikembangkan. Oke, kita ke studi kasus. Ini ada sebuah perusahaan retail ya, perusahaan grosir gitu ya, misalnya minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, itu ingin mengembangkan sistem e-commerce dengan langkah-langkah studi kebutuhan. Oke, yang pertama biasanya ya dilakukan wawancara dengan manajer atau staf yang terkait ya. Staf yang terkait misalnya staf yang bagian gudang, bagian kasir gitu ya, bagian apalagi misalnya gudang, distribusi juga bisa ya. Kemudian akuntan yang biasanya mencatat laporan keuangan seperti itu semuanya dilakukan wawancara. Kemudian menyebarkan kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui fitur yang diinginkan ya. Jadi ketika suatu proyek pengembangan sistem itu, stakeholder atau pengambil keputusan, stakeholder itu jangan dianggap sebagai hanya karyawan yang ada di perusahaan tersebut ya, tapi klien itu juga dijadikan sebagai atau dimasukkan sebagai stakeholder ya, karena mereka juga yang menggunakan sistemnya gitu ya. Jadi yang akan menggunakan sistemnya adalah si klien atau si pengguna atau pelanggan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengamati bagaimana pelanggan berbelanja di toko, menganalisis laporan penjualan untuk menentukan fitur-fitur, kemudian membuat prototipe awal dan mendapatkan umpan balik dari calon pengguna. Oke, ini kesimpulannya, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah tugas ya, kalian coba saya minta untuk identifikasi minimal 5 kebutuhan fungsional dan 5 kebutuhan non fungsional untuk sistem e-learning ya. Jadi sistem e-learning yang kita gunakan sekarang, kalian coba identifikasi tuh kira-kira kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan non fungsionalnya apa ya, minimal 5. Oke, sekian, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.